Ini yang mungkin Bapak Ibu sedang dalam masa-masa bereforia. Euforia karena apa yang menjadi doa Bapak Ibu dikabulkan Tuhan, apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu dikabulkan Tuhan, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Apa yang kekayaan mungkin seperti itu ya. Keinginan Bapak Ibu dicukupi oleh Tuhan. Pengen ini Tuhan kasih, pengen ini Tuhan kasih, pengen ini Tuhan kasih, dan kemudian ada satu masalah di dalamnya. Kembalilah kembali kepada anak bungsu ini juga seperti itu. Ketika dia jatuh karena keinginannya, karena ketika dia jatuh dalam dosa akibat dia keinginannya yang dituruti oleh orang tuanya, dia sadar bahwa dia sudah dalam keadaan berdosa. Ya, jangan kita meminta keinginan kita dalam doa dan bukan kebutuhan kita, tetapi Tuhan tetap memberikannya. Itu berarti ada udang di baliknya. Ada ujian di balik apa yang diberikan oleh Tuhan. Kita minta uang yang lebih dari kebutuhan kita, dikasih sama Tuhan, dikasih. Bapak Ibu, Tuhan kita itu tidak ribet sebenarnya. Bapak Ibu minta apa? Dikasih. Ya, minta sesuai keinginan, tak kasih. Bapak Tuhan bilang, kamu seharusnya minta ini yang sesuai kebutuhanmu. Tetapi enggak Tuhan, aku minta ini, bukan itu apa? Tidak senang itu Tuhan. Tuhan kasih enggak? Kasih. Tuhan memberi. Ya, Tuhan itu tidak akan mungkin melihat kita itu sorong gitu ya. Bisa dipuaskan. Kita itu dipuaskan oleh Tuhan. Tetapi jangan pernah beranggapan itu murni. Ya Bapak Ibu. Ketika kita meminta sesuatu yang bukan berdasarkan kehendak Tuhan, biasanya ada sesuatu di balik. Dan sesuatu adalah ujian untuk kita. Sesuatu yang kita doakan, kita punya keinginan yang kita doakan, seolah-olah kita memaksa Tuhan untuk menuruti keinginan kita. Kita memaksa Tuhan untuk menuruti apa yang menjadi keinginan kita. Nah, kira-kira yang menuruti keinginan kita itu kita atau Tuhan? Yang mengerti kebutuhan kita itu kita atau Tuhan? Yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan hidup kita itu kita atau Tuhan yang lebih tahu? Atau orang tua kita? Atau tetangga kita? Atau mungkin rekan kerja kita? Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mereka seringkali dibutakan oleh keinginannya, jauh melebihi apa yang dibutuhkannya. Tekankan kepada anak itu aturan kita atau aturan kita. Kembali ke ayat ini, ayat 11 sampai 14 mengatakan seorang anak yang anak bungsu, di terjemahan lain, di terjemahan revisi terjemahan baru tahun 2000 itu dikatakan anak sulung. Kita akan memakai yang biasa, terjemahan baru yang biasa. Seorang anak bungsu yang minta warisan kepada ayahnya, dan setelah dikasih warisan itu dijual, ya pergi negeri yang jauh, berfoya-foya sampai habis, dia jatuh miskin, bahkan dia hampir makan makanan babi. Tapi kasih Tuhan, dia punya keinginan, dan keinginannya ini sebenarnya bertentangan dengan keinginan orang tua. Seorang anak itu di badan kita sebagai manusia. Kita berdoa, seringkali kita berdoa segala sesuatu, kita meminta kepada Tuhan apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita butuhkan. Saat ini kita sadar kita sedang menuruti keinginan daging kita, keinginan dunia kita. Kembalilah kepada Tuhan. Berjalan kembali ke Tuhan. Introspeksi diri kita. Apakah kita sudah berbuat dosa? Untuk bersama kita seharusnya kita bersuka cita, bukan malah menghalang-halanginya. Dendam orang dendam itu memang berat sekali ya. Mengampuni mungkin bisa, memaafkan bisa, tapi melupakan itu sulit. Benar? Benar. Sama orang yang menyakiti saya, sama orang yang menilik uang saya bisa sekarang bisa, tidak apa-apa. Tapi nek ketemu bukan dari saya pengen menghantemi lagi. Ya. Saya pengen menghantemi lagi. Bersama-sama kita melupakan dendam itu memang sulit. Tetapi mari kita belajar untuk mengamalkan. Kita belajar untuk memaafkan. Kita belajar untuk apa? Sedikit demi sedikit melupakan.
berat. Tapi bersama dengan Tuhan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin.